Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngesti Nur Arifin dengan nomor induk mahasiswa 1120018008, prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam berbagai perspektif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Sahri Ramadan, SPDI. Pengertian pendidikan korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan psikotropik terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Langsung saja ya ke korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama dalam perspektif agama. Korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak. Perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, manfaat hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakuannya dikategorikan melakukan jinazah kubro. Dalam konteks ajaran Islam yang jelas dan luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, korupsi dalam bidang sosial. Korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angkatan kemiskinan, merusak moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum, dan menurunkan kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam sistem ini, menerima suatu dari rakyat, walaupun untuk rakyat itu sendiri, harus berkorban dan menderita, tanpa diketahui oleh rakyat itu sendiri. Mereka telah diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum korupsi yang tidak bertanggung jawab, merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Yang ketiga, perspektif budaya. Korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya leluhur bangsa. Almarhum Dr. Muhammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan Bung Hatta termasuk dalam diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan-tindakan budaya juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda dengan masyarakat secara keseluruhan, sudah menganut ukuran yang sama dan hal rasa keadilan, maka usaha mengenal dan pengadilan korupsi akan jatuh lebih mudah. Yang selanjutnya dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai suatu yang menghambat perkembangan teknologi yang ada, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, dan terorisme yang terus merajalela. Yang selanjutnya, korupsi dalam bidang hukum. Korupsi menimbulkan pandangan ketika konsisten terhadap hukum yang berlaku. Timbul pandangan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun. Timbul gambaran orang-orang yang berkuasa kaya sebagai pemilik hukum. Timbul pemikiran bahwa hukum terlalu bobrok
dan timbul rasa ketidakadilan di dalam diri masyarakat. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang baik dengan cara menghancurkan proses formal, sistem politik, dan terganggu. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerataan pendapatan yang buruk membuat pengusaha asing takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat. Korupsi dalam bidang Pancasila. Sila yang pertama yaitu setelah ketuhanan Yang Maha Esa, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini jelas perilaku tindak pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku tersebut karena perilaku tidak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak dipercaya dan takwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu maha melihat lagi maha mendengar. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini. Seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tegang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, perilaku ini hanya mementingkan pribadi. Tidak ada rasa berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan bisa dibilang tidak cinta tanah air, karena perilakunya cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi, dan kasarnya terpentingnya perut saja. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, perilaku yang mencerminkan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan keadilannya. Sangat dijelaskan bahwa tindakan pidana korupsi tidak pernah ada rasa dalam sila ini. Jadi, semua perilaku tindak pidana dan tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan suatu sekali perilaku Pancasila yang dikatakan ideologis bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan, keadilan, dan menghormati saling mencintai sesama manusia. Dan yang paling riskan adalah tidak ada rasa kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.